tuntutannya hukuman mati. Tuntutannya hukuman mati. Jaksa menuntut jaksa hukuman mati baru pertama kali di Indonesia. Ternyata anak saya tidak mau itu dimunculkan. Nggak mau saya lihat karena papa nggak ada di situ. Kata. Bapak menjabat di situ, kenapa jadi berubah 180 derajat? Saya tidak boleh, segala aktivitas saya dibatasi. Keluar pun saya harus lapor, datang pun harus lapor, dicatat. Jadi privasi saya itu terganggu. Tepat di Hari Pahlawan 10 November 2016 lalu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Azhar, akhirnya dapat menghirup udara bebas dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Karena memperoleh pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah beliau menjalani hukuman selama 7 tahun 6 bulan. Disambut oleh suasana haru dan bahagia dari keluarga yang hadir, yaitu istri, kedua putri, menantu, dan ketiga cucunya. Antasari Azhar langsung dijemput untuk kembali menuju rumah tercinta. Antasari divonis 18 tahun penjara dalam dugaan ikut terlibat kasus pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Bantaran, Nasaruddin Zulkarnain tahun 2009 silam. Apa kabar Antasari Azhar? Hitam Putih akan berkunjung ke rumah beliau untuk melakukan interview eksklusif dengan Antasari Azhar dan keluarga. Ayo Pak, cepet Pak, cepet. Tuh. Kita udah mau nyampe Pak. Stop Pak, stop. Nah Pak, berdasarkan ini nih. Di sini Pak. Iya benar. Sini ya. Ya di sini Pak. Nah, di sini Pak rumahnya. Bapak Antasari, apa kabar Pak? Alhamdulillah Apa kabar baik, keluarga? Halo Pak, ya Ibu. Apa kabar Ibu? Apa kabar Ibu? Kamu Ya. parkirin mobil saya sebentar. Siap Pak, kan bukan driver. Saya kan pastrim. Oh iya, masuk. Saya mau ngobrol dengan Bapak. Di mana Pak kira-kira Pak? Silakan, mari. Saya lihatkan dulu ini ya, ini kan banyak foto. Ini foto orang tua saya dan orang tua laki dan ibu saya, bapak ibu. Ini keluarga kami. Belum ada cucu. Belum ada cucu pada saat Belum foto? ada cucu, belum mantu. Kira-kira 2 minggu setelah foto ini saya masuk. Memang foto ini nggak enak ceritanya. Nah, anak saya baru di wisuda dokter waktu itu. Ini mertua. Ini mertua. Jadi orang tuanya ibu. Jadi foto ini, setelah foto 2 minggu Bapak masuk? Masuk. Aduh. Oke, baik. Saya ikutin Bapak. Mari silakan. Silakan. Ya. Ini ruang keluarga. Ini ruang keluarga Pak? Iya. Oke, Pak, saya mau tanya satu hal Pak. Ini kan rumah baru atau Bapak sudah tinggal lama di sini Pak? Istri saya yang lama. Dulu rumah ini untuk mendekatkan saya dengan cucu. Cucu saya kira-kira 500 meter dari sini. Nah, setelah rumah ini jadi, waktu saya belum di KPK, jadi, terus saya di KPK, serah terima, terus saya masuk. Maksudnya? Bapak belum sempat tinggal? Ya, Belum sempat tinggal sini? belum. Tapi setelah saya pulang kemarin di sini. Jadi Bapak beli rumah ini, Bapak beli, belum sempat tidur, Bapak masuk? Masuk. Berarti Bapak tidur di sini setelah keluar? Iya. Dan istri saya setelah ini serah terima, trauma dengan kondisi rumah yang lama, boyong kemari sama anak-anak. Saya mau tahu lebih banyak lagi dengan Bapak ya. Mau apa? Ayo Pak. Kamu ngapain? Kamu bantu Ibu. Ya, Ibu mau kemana? Saya bikin minum aja sama. Ibu jadi enak Pak. Ya, kamu bantu Ibu, saya ngobrol dengan Bapak. Siap, Ya. Ibu saya tenang. Dapur masih kayak dulu kan Bu? Masih. Pernah kerja di sini. Oke, baik. Oke, Pak, kita masuk ke dalam Pak kalau gitu, Pak.
menarik sekali nih kalau saya masuk ke dalam sini. Saya dengar ceritanya, ini katanya baru Bapak buat, Pak ya? Ini sih sudah lama ada, tapi sejak saya pulang ini ada ayam. Ayam ini dari sana, dari dalam. Ayam ini dari dalam? Dari dalam. Bapak bawa ke Dulu sini? masih kecil, ada yang piara di dalam, masih kecil. Tiap pagi dia lus itu, saya tegur. Bagus ayam kamu, saya bilang. Bapak mau? Mau, saya bilang, dikasih saya. Nah, saya titip sama supir, waktu itu istri saya besuk, titip bawa pulang ayam ini piara. Pokoknya saya keluar, saya mau lihat masih ada. Begitu saya lihat ada, udah gede begini. Udah gede. Karena apa, suaranya itu panjang. Suaranya panjang. Oke, ini adalah, ini berarti ini ruangan apa ini Pak sebutnya Pak? Nah, ini sebenarnya sini bukan ruangan apa-apa, hanya ruangan untuk keluar ya. Lintas menuju saung itu. Untuk menuju saung, dan saung itu katanya Bapak buat juga? Iya, karena di dalam itu kan ada saung, tempat saya riung, tempat curhat teman-teman di dalam. Nah, untuk mengingatkan situasi mereka di dalam, saya bikin saung itu. Oke, baik. Kita ke saung ya Pak ya? Mari. Kita ngobrol di saung Pak. Kalau gitu. Ini saung ya Pak ya? Nah, ini saung. Kalau gitu kita ngobrol. Ini Ini saung. mengingatkan Bapak terhadap Suasana di dalam. suasana di dalam. Karena hari-hari seperti inilah saya. Duduk, nanti setelah saya duduk, banyak teman-teman pada datang. Sahabat-sahabat saya para napi datang. Mulai mereka curhat. Masalah hukum, masalah keluarga, semua masalah lah. Saya berikan solusi kepada mereka. Pak Antasari, saya mau tanya seperti ini. Bapak 8 tahun di dalam. Ya, 8 tahun di dalam itu bukan waktu yang cepat ya Pak ya. Yang paling kehilangan apa Pak? yang paling kehilangan itu rasa kita bercengkrama dengan keluarga itu, dengan istri, anak, cucu, itu yang hilang. Itu saya rasakan pada waktu malam pertama. Saya pulang sampai rumah setengah 11, banyak rekan-rekan di sini, terus sahabat dan segala macam teman. Setengah 11, jam 10 sudah kosong. Setengah 11 saya lihat masih ada istri saya, anak saya, cucu saya bermain. Suasana itu saya dapatkan kembali, yang selama ini hilang. Ya, selama 8 tahun ini kan sebenarnya nggak mudah Pak untuk menyesuaikan diri lagi. Ya, Megang handphone baru pertama kali lagi. ya, Laporan malam tidak ada. ya memang sih. Realita yang saya alami malam itu masuk jam setengah 8, yang biasanya di sana ada pengecekan, namanya apel, pengecekan. Ini kamar ini, tok, ada orang nggak? Biasa saya bilang, malam Pak, itu kan lapor. Nah, setengah 8 di sini nggak ada, saya kehilangan. Loh, kok nggak ada yang ngecek gitu. Itu pertama. Yang kedua, waktu bangun pagi, azan subuh kedengaran di sini, karena belakang ini masjid. Azan subuh saya bangun, saya lihat loh, kok beda tempatnya. Saya lihat ke kanan kok nggak ada jeruji. Oh, saya udah bebas itu. Dan turunnya pun, Mas Didi, dari sana saya turun ke kanan, kamar mandi di belakang itu kan. Tempat tidur, turun, langsung mandi. Saya waktu itu turun langsung ke kanan aja, kok tembok? Kamar mandi di mana gitu. Itu pertama. Megang handphone pun katanya kaget pertama. Iya, waktu itu rekan-rekan pers datang sini banyak kan. HP saya bunyi, saya diemin aja. Sudah lama, terus teman negor. Pak, itu HP-nya bunyi terus nggak diangkat. Oh iya ya, sini nggak ada yang ngawasin lagi. Ya itulah artinya hal-hal yang saya alami selama di dalam. Saya sih nilainya manusiawi lah ya. 8 tahun terus merubah sikap ke depan ini ke dalam rumah seperti itu wajar aja. Nah, Bapak selama 8 tahun di dalam penjara itu belajar apa? Saya katakan di dalam LP itu semacam universitas kehidupan. Ya. Kenapa saya katakan universitas kehidupan? Di sana semua perilaku, semua karakter itu ada. Sehingga bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan mereka, kita posisikan diri kita seperti mereka. Pertama saya datang ke sana Mas Dedi, itu miris saya, jujur. Begitu saya pertama di sana, saya masuk ke ruang isolasi dulu. Terus pagi-pagi saya kesempatan keluar, jalan pagi.
Saya lihat tuh di pojokan blok, di pojokan ada yang merokok. Panjang rokoknya, saya lihat kan dari jauh kan panjang. Saya deketin, mas, ini rokok apa kamu itu? Saya lihat kertas koran. Nah, saya cerita bagaimana itu. Jadi mereka tuh ngumpulin puntung, dibuka, nanti puntung-puntung bekas itu, bakoknya itu dikumpulin jadi rokok bekas. Wah, itu tidak boleh seperti itu, sakit. Habis bagaimana lagi Pak katanya. Kami ini terbatas begini. Udah, saya lihat rokok saya masih ada separuh, saya kasih dia. Pak Antasari di sana bisa menjadi sebuah panutan dong. Ya karena begini, contoh masalah kamar saja. Saya ingin kamar saya seperti mereka. Tidak ada bedanya, Mas Edi. Kamar saya sama dengan mereka. Artinya Bapak menerima ketika ditangkap dan dimasukkan ke dalam LP? Iya, Menerima? Kenapa saya terima? Jangan salah arti Mas Edi. Saya terima bukan berarti saya mengakui perbuatan. Mengakui perbuatan tidak pernah saya lakukan, bukan. Saya menerima karena saya ini penegak hukum. Penegak hukum ada putusan yang memerintahkan saya untuk masuk LP. Saya hormati putusan itu. Karena putusan pengadilan itu ada giumnya walaupun salah harus dianggap benar. Jadi saya hormati, saya ikuti putusan itu. Nah, Bapak akhirnya keluar. Ya. Terpikir nggak bahwa Bapak Antasari akan keluar? Memang tidak cepat ya Pak, 8 tahun. Tapi ini kan jauh lebih cepat dibandingkan tuntutan yang diberikan tuh. Putusan Putusan yang diberikan. Putusan saya kan 18 tahun. Ya kan? Awalnya kalau tidak salah malah hukuman mati. Tuntutannya hukuman mati. Tuntutannya hukuman mati. Jaksa menuntut jaksa hukuman mati baru pertama kali di Indonesia. Ya. Jaksa menuntut jaksa hukuman mati. Ya. 18 tahun. Nah, saya baca hak-hak narapidana tidak undang-undang pemasyarakatan. Hak narapidana untuk menjalani asimilasi itu setengah dari menjalani. Hak untuk pembebasan bersyarat itu 2/3. 2/3 saya ada 12 tahun. Nah, saya sudah menjalani 7 tahun 6 bulan. Waktu itu kan. Nah, berapa bulan yang lalu 7 tahun 6 bulan. Remisi yang saya terima 54 bulan, berarti 4 tahun 6 bulan. Bila ditambah berarti 12 tahun. Berarti saya punya hak remisi. Dan diterima. Saya ngajukan, terima. Oke, selamat 8 tahun. Tadi kan Bapak mengatakan tuntutannya adalah hukuman mati. Iya. Nah, apa yang jadi pertimbangan sampai akhirnya tuntutan itu ada dan tuntutan itu akhirnya gugur? Pertimbangan jaksa pada waktu itu tuntut saya mati ya. Ya, Itu pertanyaan Mas Didi. betul. Nah, saya kan mendengar di sidang tuntut hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan katanya. Terdakwa sering membuat gaduh di persidangan. Saya kaget kan, kapan persidangan saya terbuka, ada yang live masalah. Kok kapan saya bikin gaduh? Hanya ada pada waktu itu salah seorang saksi membuka bahwa ini dikondisikan. Saya jam 2 malam dibanguni harus menyesuaikan BAP dengan yang lain. Target kita Antasari. Itu di sidang kan? Nah, mendengar itu saya mengucapkan asma Allah, Allahu Akbar gitu. Saya katakan pada waktu, jika saya mengucapkan asma Allah, Allahu Akbar itu dikatakan ribut, Anda kena laknat Tuhan, saya katakan. Saya bilang begitu. Karena apa? Saya tidak pernah bikin gaduh. Kok itu dijadikan alasan tuntut saya mati? Nggak masuk akal. Yang membuat Bapak bertahan selama itu di dalam LP, selama 8 tahun seseorang di dalam LP itu, apalagi Pak Antasari mengatakan bahwa Anda korban. Ya. Itu nggak mudah loh untuk menerima kenyataan bahwa Anda harus ada di dalam sana. Betul. Saya jalani dengan keikhlasan. Tapi tolong jangan salah artikan keikhlasan saya ini. Ada mengatakan ikhlas, ya sudah dong. Wah, ini nggak bakal terbongkar nih semua. Bukan begitu. Keikhlasan saya menjalani itu. Keikhlasan saya tidur di dalam sel. Keikhlasan saya, ini suasana hari panas. Sana tuh lebih panas daripada sini. Supaya apa saya ikhlas? Supaya saya ringan menjalani itu. Keikhlasan dan dukungan keluarga. Dan dukungan keluarga. Kita ke dalam, Pak. Mari Kita ya. ke dalam, baik. Anda jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Mari, Pak. Setelah saya pulang ini, saya cari. Saya ingin tahu siapa yang datang waktu resepsi anak saya. Saya mencari itu album dan videonya. Sampai hari ini nggak ketemu. Ternyata anak saya tidak mau itu dimunculkan.
nggak mau saya lihat karena papa nggak ada di situ katanya.